Swastiastu. Saya Niketut Anggi Sugiyarti, kelas 2F dengan NIM 151422136, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini, saya akan membahas kasus permasalahan yang terjadi di sekolah dasar dengan mata kuliah Strategi Pendidikan. Tentang kurangnya konsentrasi anak di kelas saat proses belajar mengajar dan apa solusinya. Hai, ini aku Khalila Humaira. Biasa teman-teman manggil aku Lila. Aku duduk di kelas 2 SD di Sekolah Dasar Negeri 118623. Aku anak perempuan, anak pertama dari 2 bersaudara. Di pagi hari yang cerah, ada seorang anak perempuan yang biasa dipanggil Lila sedang berjalan sendirian yang bakal menuju ke sekolah. Dan sesudah sampainya sekolah, dia buru-buru memasuki ruang kelas dan duduk di bangku sambil menunggu ibu gurunya datang. Selang beberapa menit, ibu guru pun tiba dan memulai proses belajar mengajar di hari ini. Di tengah-tengah belajar, Lila tiba-tiba mengantuk. Ngantuk banget. Hai Lila, kenapa kamu mengantuk? Dengan rasa kaget dan takut, Lila pun menjawab, Ya Bu, maaf. Lila tidak tahu kenapa tiba-tiba mengantuk. Baik, bakal Ibu kasih tahu beberapa penyebab. Nah, video tadi menjelaskan mengenai kurangnya konsentrasi belajar anak di kelas saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Pada video animasi tersebut, terlihat jelas bahwa siswa perempuan yang bernama Lila tersebut menguap dan sedikit menutup mulutnya. Lalu guru itu menegur, "Hei Lila, mengapa kamu mengantuk?" Dengan rasa kaget dan takut, Lila pun menjawab, "Maaf Bu, Lila tidak tahu kenapa tiba-tiba mengantuk." Nah, dari percakapan Lila dengan ibu guru tadi, dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan Lila mengantuk dan mengakibatkan hilangnya konsentrasi dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, kurang istirahat atau kurang tidur. Nah, kurang istirahat menjadi alasan nomor 1 mengapa siswa sering mengantuk di kelas. Biasanya mereka tidur kurang dari 8 jam selama sehari. Faktor penyebab yang kedua yaitu tidak suka dengan pelajaran tersebut. Pelajaran yang tidak disukai atau kurang disenangi siswa cenderung akan membuat siswa tersebut merasa bosan dan mudah mengantuk. Faktor yang ketiga yaitu terlalu banyak makan. Nah, takaran makan juga sangat berpengaruh bagi siswa. Apakah siswa akan mengantuk di kelas atau tidak? Faktor yang keempat yaitu tidak sarapan pagi. Nah, tidak sarapan pagi akan sangat mengganggu konsentrasi saat belajar. Tidak sarapan pagi juga dapat membuat tubuh lemas dan mudah mengantuk. Faktor yang kelima yaitu kurang gerak. Kurang gerak juga menjadi alasan seseorang mengapa mudah mengantuk. Sebisa mungkin, lakukan olahraga ringan pada sore hari setelah pulang sekolah. Faktor penyebab yang keenam yaitu kegiatan belajar yang tidak menarik. Jika guru pintar mengajar dengan cara yang membosankan dan tidak melibatkan siswa, maka akan membuat siswa merasa lesu, tidak semangat belajar, dan ujung-ujungnya membuat siswa mengantuk dan tidak konsentrasi untuk belajar. Dalam mengatasi permasalahan siswa yang mengantuk di dalam kelas sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan solusi atau strategi sebagai berikut. Solusi atau strategi pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut yaitu yang pertama, menjadwalkan waktu tidur yang cukup. Bantu siswa memahami pentingnya tidur yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kinerja mereka. Anjurkan mereka untuk menjaga pola tidur yang teratur dan dapat mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malamnya. Bila perlu, saat siswa mengantuk di kelas, sarankan kepada siswa tersebut untuk mencuci muka. Yang kedua, ruang kelas yang nyaman. Pastikan ruang kelas memiliki lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, dan suhu yang nyaman dapat membantu mencegah rasa kantuk. Yang ketiga,
Pemberian istirahat yang cukup. Sediakan waktu istirahat yang cukup di antara sesi pembelajaran. Dapat membantu mengurangi rasa kantuk dan meningkatkan konsentrasi siswa. Yang keempat, metode pembelajaran yang variatif. Gunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif, menggunakan pendekatan yang berbeda seperti diskusi kelompok, proyek berbasis kelompok, atau penggunaan media audio visual. Dapat membantu mempertahankan minat dan konsentrasi siswa. Yang kelima, penggunaan teknologi pendukung. Manfaatkan teknologi seperti alat bantu, presentasi yang menarik, atau aplikasi pembelajaran yang interaktif. Penggunaan teknologi secara bijak dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa jenuh. Yang terakhir, evaluasi diri. Ajak siswa untuk melakukan evaluasi diri terkait pola tidur mereka dan seberapa konsentrasi mereka selama proses pembelajaran. Dengan melakukan refleksi, mereka dapat memahami dampak kurang tidur pada kinerja mereka dan lebih termotivasi untuk memperbaiki pola tidur mereka. Baiklah, itu tadi pemaparan kasus atau permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah dasar. Dalam menerapkan solusi atau strategi yang telah disampaikan tadi, diharapkan para guru dan calon guru yang nantinya akan menjadi seorang guru dapat lebih peka terhadap permasalahan yang sering dialami oleh siswa di lingkungan sekolah. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai kasus atau permasalahan yang sering terjadi pada siswa sekolah dasar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.